Semuanya, perkenalkan aku pemateri pertama. Nama aku Sylvia Febrianti dari jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 2130403097. Sebelum memasuki materi yang akan aku bahas, aku mau menyebutkan beberapa indikator dari pembahasan yang akan kami jelaskan, yaitu pengertian utang usaha atau siklus-siklus pembayaran dan pembelian, siklus-siklus pembelian dan pembayaran, akun yang mempengaruhi siklus pembelian dan pembayaran, tujuan audit atau siklus pembelian dan pembayaran, kemungkinan kesalahan pencatatan dalam siklus pembelian atau pembayaran, pengendalian internal atau siklus pembelian dan pembayaran, TOC siklus pembelian dan pembayaran beserta contoh, substantif teks atau prosedur audit siklus pembelian dan pembayaran, latihan kasus siklus pembelian dan pembayaran. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan masuk ke poin pertama dari materi yang akan aku bahas pada indikator pembahasan 1, yaitu pengertian utang usaha atau siklus pembelian dan pembayaran. Utang usaha adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan kepada pihak lain, seperti pemasok atau kreditur, sebagai hasil dari pembelian barang atau jasa atau sebagai hasil dari kegiatan bisnis lainnya. Utang usaha umumnya mencakup tagihan yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, seperti tagihan pembelian, utang dagang, atau utang operasional lainnya. Utang usaha menurut para ahli, yaitu menurut Dr. Muhammad Edi Purnawan. Menurut beliau, utang usaha adalah jumlah hutang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada para kreditur dalam jangka waktu tertentu. Adapun menurut Profesor Dr. Hadi Sasana, menurut pandangan beliau, utang usaha merupakan kewajiban finansial yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan kepada pihak ketiga, seperti pemasok atau kreditur, sebagai akibat dari transaksi bisnis yang dilakukan. Kenalkan sama utang usaha itu apa? Karena kalian sudah paham, lanjut materi selanjutnya yuk! Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, indikator kedua, yaitu tentang siklus-siklus pembelian dan pembayaran. Siklus audit pembelian dan pembayaran ini adalah bagian dari siklus audit transaksi yang berfokus pada pengadaan barang atau jasa dari pemasok dan pembayaran atas barang atau jasa tersebut. Siklus-siklus pembelian ini ada yang pertama, yaitu pemesanan barang, kedua permintaan pembelian, yang ketiga membuat pesanan pembelian, yang keempat menerima penyimpanan barang, selanjutnya yaitu membayar barang dan layanan, selanjutnya menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk dibayar, selanjutnya memperbaiki proses utang usaha, selanjutnya dan terakhir membayar faktur penjualan yang telah disetujui. Nah, dari cangkupan tadi itu dapat disimpulkan pembayaran kepada pemasok. Tahapan-tahapan dalam siklus ini ada yang pertama, yaitu identifikasi kebutuhan pembelian, dua pembelian pemasok, ketiga penempatan pembelian pesanan, keempat penerimaan barang dan jasa, dan kelima verifikasi faktur pemasok, yang terakhir pencatatan utang usaha. Selanjutnya, akun-akun yang mempengaruhi siklus audit pembelian dan pembayaran. Di sini tujuannya yaitu untuk menilai apakah akun yang dipengaruhi oleh pembelian tersebut telah disajikan secara wajar atau sesuai dengan standar akuntansi. Ada 10 akun lazim yang digunakan dalam siklus pembelian dan pembayaran, tapi untuk menyederhanakan, di sini teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Di sini ada 10 akun. Yang pertama itu kas di bank, yang kedua utang usaha, yang ketiga pembelian bahan baku, yang keempat peralatan dan aset tetap lainnya, yang kelima beban yang dibayar di muka, keenam akun kontrol beban administrasi, yang ketujuh akun kontrol beban penjualan, yang kedelapan akun kontrol beban produksi, yang kesembilan potongan pembelian, dan 10 retur pembelian. Nah, di sini adalah 10 akun yang digunakan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Selanjutnya itu teman-teman kalau misalnya kurang paham dengan si akun yang 10 akun yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada gambar. Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Ada yang berkaitan dengan 10 akun di sana. Ada yang sudah saya bacakan terlebih dahulu tadi, yaitu ada kas di bank, dan teman-teman bisa lihat
Di sebelah kiri saya ada kas dan bank, ada retu pembeliannya juga, ada potongan pembeliannya juga, dan ada akun kontrol beban produksi. Nah, di sini dari akun produksi ini ada juga yang ada 3 akun yang dipengaruhi. Maaf, sebelumnya ada 3 akun yang dipengaruhi. Yang pertama ada kas di bank, utang usaha, dan pembelian bahan baku. Yang pertama ada di kas di bank, ada retur pembelian, potongan pembelian, dan akun kontrol beban produksi. Yang kedua yaitu utang usaha. Utang usaha ini bisa teman-teman lihat di gambar di sini adalah ada pengeluaran kas, ada pembelian barang dan jasa, dan retur pembelian dan potongan pembelian. Dan di sini adalah akun kontrol beban penjualan. Yang ketiganya yaitu pembelian bahan baku. Di sini adalah peralatan dan aset tetap lainnya. Yang selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Selanjutnya akun kontrol beban administrasi. Di sini saya telah menggambarkan beberapa akun untuk yang mempengaruhi siklus audit pembelian dan pembayaran. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu materi 4 dan 5, tujuan audit siklus pembelian dan pembayaran. Tujuan audit siklus pembelian adalah untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh transaksi pembelian barang dan jasa dan pelunasan utang usaha disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Secara khusus, tujuan audit siklus pembelian dan asersi yang berhubungan kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, untuk memastikan bahwa pembelian yang tercatat adalah untuk barang dan jasa yang telah diterima. Kedua, untuk memastikan bahwa transaksi pembelian yang telah terjadi telah dibukukan. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa transaksi pembelian yang telah dicatat adalah akurat, untuk memastikan bahwa transaksi pembelian dimasukkan dengan benar dalam buku besar utang dagang dan buku besar persediaan dan telah dijumlahkan dengan benar. Yang kelima, untuk memastikan bahwa transaksi pembelian telah diklasifikasikan. Yang keenam, untuk memastikan bahwa transaksi pembelian telah dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan utama audit siklus pembayaran adalah untuk memastikan bahwa transaksi pembayaran yang telah dilakukan oleh perusahaan telah dicatat dan dilaporkan dengan akurat, lengkap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara lebih rinci, tujuan audit siklus pembayaran meliputi yang pertama, memastikan keberadaan dan kewajaran, yang kedua, memastikan penilaian dan pengakuan yang tepat, yang ketiga, menilai klasifikasi yang tepat, yang keempat, mengevaluasi pengungkapan yang memadai, yang kelima, mendeteksi kecurangan atau penyalahgunaan, yang keenam, mematuhi peraturan dan kontrak. Selanjutnya, poin yang kelima, kemungkinan kesalahan pencatatan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Yang pertama, kesalahan dalam pencatatan transaksi pembelian. Yang A, kesalahan memasukkan data. Salah memasukkan tanggal transaksi, nomor faktur, jumlah barang yang dibeli, harga barang, kode akun. Yang B, kesalahan perhitungan. Salah menghitung total nilai pembelian, diskon pembelian, pajak pembelian. Yang C, kesalahan pencatatan faktur. Yang pertama, faktur tidak dicatat dengan benar. Yang kedua, faktur dicatat 2 kali. Yang ketiga, faktur tidak dicatat sama sekali. Yang kedua, kesalahan dalam pencatatan pembayaran. Kesalahan memasukkan data. Salah memasukkan tanggal pembayaran, nomor faktur yang dibayarkan, jumlah pembayaran, kode akun. Yang B, kesalahan perhitungan. Salah menghitung total nilai pembayaran, sisa pembayaran. Kesalahan pencatatan bukti pembayaran. Bukti pembayaran tidak dicatat dengan benar. Bukti pembayaran dicatat 2 kali. Bukti pembayaran tidak dicatat sama sekali. Yang selanjutnya, kesalahan pencatatan dalam siklus pembelian dan pembayaran dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti laporan keuangan yang tidak akurat. Yang pertama, laporan keuangan yang tidak akurat dapat menyesatkan manajemen dalam mengambil keputusan. Yang kedua, laporan keuangan yang tidak akurat dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian finansial. Yang B, ketidaksesuaian antara catatan dan kas. Yang pertama, ketidaksesuaian antara catatan dan kas dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam melacak pengeluarannya. Yang kedua, ketidaksesuaian antara catatan dan kas dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan audit keuangan. Yang selanjutnya, terjadinya kecurangan. Yang pertama, kesalahan pencatatan dapat membuka peluang terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Yang kedua, kecurangan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Halo semuanya, aku Zahra Presedia akan mempresentasikan poin selanjutnya yaitu 6 dan 7. Mohon perhatiannya ya. Pengertian sistem pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh manajemen yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas informasi keuangan dan operasional yang andal, kepatuhan terhadap peraturan dan keputusan yang berlaku, operasional yang efisien, pencapaian atas sasaran dan operasional yang telah ditetapkan, perlindungan aset, serta nilai integritas dan etika yang tinggi. Sistem pengendalian internal siklus pembayaran. Sistem pengendalian internal siklus pembayaran dirancang untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan sah, akurat, dan diotorisasikan dengan benar. Hal ini penting untuk melindungi aset perusahaan dari penipuan, pencurian, dan kesalahan. Sistem pengendalian internal pembelian. Salah satu siklus dalam perusahaan yaitu siklus pembelian. Di dalam siklus pembelian ini terdiri dari aktivitas pembelian barang serta pembayaran barang dan jasa. Setiap aktivitas yang terjadi harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Demikian juga dalam aktivitas pembelian barang oleh perusahaan. Aktivitas pembelian merupakan salah satu aktivitas yang penting bagi perusahaan sebab menyangkut perolehan persediaan serta pembelian kas.
TOC siklus pembayaran beserta contoh. TOC adalah prosedur yang dilakukan auditor untuk menilai efektivitas pengendalian internal atas siklus pembayaran. Contoh TOC siklus pembelian. Yang pertama, pengujian pengendalian atas permintaan pembelian. Auditor memilih beberapa sampel permintaan pembelian dan menelusuri proses persetujuannya. Yang kedua, pengujian substansif atas pesanan pembelian. Auditor memilih beberapa sampel pesanan pembelian dan mencocokkannya dengan permintaan pembelian, laporan penerimaan barang, dan catatan akuntansi. Yang ketiga, pengujian pengendalian atas penerimaan barang. Auditor mengamati proses penerimaan barang. Auditor memastikan bahwa barang yang diterima sesuai pesanan pembelian dalam kondisi baik. Tahapan-tahapan dalam TOC siklus pembelian. Yang pertama yaitu pemetaan siklus pembelian. Memahami alur transaksi pembelian mulai dari identifikasi kebutuhan pemesanan penerimaan barang hingga pembayaran. Kedua, identifikasi resiko. Menentukan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam siklus pembelian. Yang ketiga, pengujian pengendalian, yaitu melakukan pengujian terhadap pengendalian internal yang telah diterapkan untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Keempat, yaitu penilaian risiko pengendalian. Menilai apakah pengendalian internal yang ada cukup efektif untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Yang kelima, pengembangan prosedur audit. Pengembangan prosedur audit yang sesuai dengan hasil penilaian risiko pengendalian. Keenam, pelaksanaan pengujian substansif. Melakukan pengujian substansif terhadap transaksi pembelian untuk memverifikasi kewajaran penyajian saldo akun yang terkait dengan siklus pembelian. Baiklah, selanjutnya saya Suci Putri Nabila akan melanjutkan materi 8 dan 9. Materi 8 yaitu tentang prosedur audit siklus pembelian dan pembayaran. Yang pertama yaitu verifikasi daftar permintaan pembelian. Yang kedua, periksa pesanan pembelian. Yang ketiga, periksa penerimaan barang. Yang keempat, tinjau faktur. Yang kelima, periksa otoritas pembayaran. Yang keenam, periksa catatan pembayaran. Yang ketujuh, tinjau file vendor. Yang kedelapan, lakukan tinjauan analitis. Yang kesembilan, uji pengendalian internal. Yang kesepuluh, mempersiapkan laporan audit. Poin yang ke-9 yaitu tentang kasus. Di sini kami mengambil kasus tentang pelaksanaan audit siklus pembelian dan pembayaran pada PT SUM tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DBSD dan A, Bandung. PT SUM bergerak di bidang industri tekstil dengan hasil produksi berupa kain teteron rayon dan kain katun. Tujuan laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit tersebut dengan objek penulisan mencakup semua prosedur pengujian untuk siklus pembelian dan pembayaran serta akun utang usaha. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran dan data secara sistematis terkait data keuangan PT SUM. Prosedur audit yang dilaksanakan meliputi pengujian pengendalian, pengujian substantif, golongan transaksi, pengujian analitis, pengujian substantif rinci saldo, serta penyajian dan pengungkapan. Hasil audit menunjukkan bahwa pengendalian internal terkait transaksi pembelian dan pengeluaran kas pada PT SUM sudah efektif, serta tidak ditemukan kesalahan penyajian yang material pada pengujian golongan transaksi, pengujian analitis, dan pengujian rinci saldo. Penyajian akun utang usaha telah sesuai dengan PSAK 50 dan pengungkapan utang usaha pada PT SUM telah sesuai dengan PSAK 60. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami.